Heyo, semoga semua dalam kondisi prima dan selamat datang di koneksi antar materi visi guru penggerak alias modul 1.3.9. Waduh, sudah hampir 2 bulan nih saya ikut dalam kegiatan PGP ini. Sekarang kami ada di penghujung modul 1.3, yaitu koneksi antar materi. Satu langkah lagi menuju aksi nyata. Yang namanya koneksi, semua juga pasti paham maknanya, yaitu hubungan. Lalu, apa yang dihubungkan? Di sini kita akan bahas hubungan visi guru penggerak dengan materi pada modul-modul sebelumnya, yaitu filosofi pemikiran KHD dengan nilai dan peran guru penggerak. Kita mulai dari penjabaran visi. Saya akan ambil satu pendapat dari Mita BH bahwa visi adalah sesuatu yang kita bayangkan secara ideal yang akan kita capai di masa yang akan datang. Dengan demikian bisa kita rumuskan bahwa untuk seorang guru, visi merupakan gambaran di masa yang akan datang tentang perwujudan komunitas pendidikan ideal yang diimpikannya, yang ingin diwujudkan melalui upaya perubahan. Keberadaan visi jelas sangat penting. Kita ambil contoh mudahnya. Semua kenal Dora dong ya. Dalam berpetualang, si Dora yang selalu ditemani dengan nguk-nguk imutnya yang bernama Boots dan tas ransel ajaibnya selalu berkonsultasi pada peta sebagai petunjuk arah langkahnya. Nah, guru adalah Dora, sementara visi adalah peta. Setiap arah langkah kita selalu berkiblat pada visi, hingga pada akhirnya kita dapat bernyanyi riang, berhasil, hore! Karena pentingnya peran visi sebagai petunjuk arah dan reminder, tentu penyusunan visi nggak boleh sembarangan. Apa dong dasar penyusunannya? Mari buka kembali modul 1.1, yaitu filosofi pemikiran KHD. Pemikiran KHD yang melandasi penyusunan visi saya adalah bahwa guru hanya dapat menuntun kodrat anak, dan visi tersebut haruslah sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Pemikiran lain yaitu bahwa potensi siswa harus dikembangkan dengan metode yang beragam, karena guru adalah tukang kebun yang harus memiliki banyak metode sehingga tanaman di dalam kebunnya dapat tumbuh subur dalam kondisi apapun. Tentu, dalam perjalanan mencapai visinya, seorang guru wajib memiliki amunisi dalam dirinya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai nilai guru penggerak. Sebagai pengingat, berikut nilai-nilai yang harus dimiliki dalam diri seorang guru penggerak. Dengan memiliki nilai-nilai tersebut, guru penggerak niscaya dapat mencapai visinya dengan menjalankan perannya. Lalu apa aja sih peran guru penggerak? Berikut penjabarannya. Luar biasa ya perannya. Jadi seorang guru penggerak bukan hanya menggerakkan dirinya dan siswanya, namun juga komunitas pendidikan di mana ia bernaung. Lalu, apakah dalam mewujudkan visi cukup dengan menjalankan peran tersebut? Kok jadi tampak kabur ya jadinya? Oh, tentu tidak. Ada skenario pendekatan yang salah satunya disebut inquiry apresiatif. Aduh, istilah apa pula itu? IA adalah pendekatan perubahan yang berfokus pada kekuatan dan hal positif yang sudah dimiliki suatu organisasi. Loh, kita nggak fokus pada masalah yang kita hadapi secara real di lapangan nih. Nah, IA memang tidak berfokus pada masalah atau hal-hal yang suatu organisasi belum miliki. Apa pula bedanya? Secara psikologi, kalau kita berfokus pada hal-hal baik yang sudah kita miliki, otomatis kita akan lebih bersyukur, lebih percaya diri, dan jelas lebih optimis dalam mewujudkan visi yang sudah kita buat. Begitu ya. Lalu bagaimana langkah-langkah mewujudkannya? Nah, ayo kenalan dengan Bagja.
Setelah mengamati langkah-langkah yang dijabarkan dalam Bagja, berikut ini penjabaran visi saya selaku CGP dari SMP Negeri 2 Natar. Nah, di situ ada istilah profil pelajar Pancasila. Masih ingat nggak? Kalau tidak ingat, berikut penjabaran profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini, saya akan berfokus pada perwujudan profil yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Bagaimana caranya? Melalui gerakan Senin bersama BTS. Oh, bukan BTS yang itu. BTS adalah baca, tulis, dan share, merupakan kegiatan menggiatkan literasi melalui digital library. Siswa akan diberi kebebasan menentukan sumber literasi yang menarik minatnya yang dapat berupa buku digital, artikel, film, dan lain sebagainya yang disediakan sekolah melalui digital library yang kemudian dapat dipelajarinya. Setelahnya, siswa dapat berbagi pengalaman belajarnya tersebut dengan media yang disukainya, entah itu microblogging, komik, video, storytelling, dan banyak lagi. Untuk mewujudkan visi tersebut, berikut langkah yang saya tuangkan dalam Bagja. Tentu, bukan tanpa alasan saya mengambil hal ini sebagai fokus saya, karena IA menitik beratkan pada kekuatan yang dimiliki. Berikut peta kekuatan yang SMP Negeri 2 Natar miliki untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, demikian pembahasan koneksi antar materi visi guru penggerak saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan berhenti belajar, tetap rendah hati, dan bagikan ilmu yang kita miliki. Cheerio!